address gotta change. For money was not in the plan. Shit. One day your young ass gonna realize. Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film yang menurut saya pribadi punya plot twist menarik di akhir ceritanya ya. Makanya kalian wajib nonton sampai kelar. Film ini sendiri berjudul The Reading yang pernah dirilis pada tahun 2023 lalu, mengisahkan tentang sebuah kasus pembunuhan berantai yang pernah menimpa keluarga kecil di pedalaman Amerika Serikat sana. Namun sayang, setelah beberapa tahun kemudian polisi masih belum bisa menemukan para psikopat atau pembunuhnya itu. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kemudian pihak keluarga korban yang selamat memutuskan untuk menyewa jasa peramal. Akankah si peramal ini berhasil menemukan si pembunuh? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang ibu rumah tangga bernama Emma. Ini orangnya. Pada kala itu dia baru saja pulang berbelanja bahan-bahan makanan. Emma sudah punya 2 orang anak perempuan bernama Kendall dan juga Sofia, serta seorang suami yang sangat amat menyayangi Emma. I love the one. You ready for dinner? But I shouldn't be long. Get it done. Namun di malam harinya saat Emma sedang sibuk memasak hidangan makanan, tiba-tiba saja dia didatangi oleh beberapa orang misterius yang masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka langsung menyerang Emma serta semua keluarganya. Dan dari kejadian penyerangan tersebut alhasil membuat anak-anak serta suami Emma harus berakhir tewas terbunuh. Singkat cerita, film pun kemudian berlanjut ke 1 tahun kemudian dengan diperlihatkan kepada Emma yang ternyata berhasil selamat dari kejadian pembunuhan di masa lalu. Bahkan sekarang dia sudah menjadi seorang penulis novel terkenal yang banyak diundang oleh beberapa acara televisi dengan menceritakan tentang aksi pembunuhan yang pernah dia alami. I wish I had more time to dive in deep with. Kemudian film kembali berpindah lagi kepada beberapa orang remaja yang diantara lain bernama Sky, Gregory, Randy, dan juga Jesse. Dan di antara mereka ada salah seorang yang mempunyai kemampuan mistis dengan bisa melihat kejadian di masa lalu, entah itu kejadian pembunuhan, kecelakaan, atau berkomunikasi dengan arwah korban yang sudah meninggal. Orang tersebut adalah Sky. Singkat cerita, setelah selesai membantu salah seorang klien yang menyewa jasa mereka, adik ipar Emma bernama Ashley kemudian menghubungi mereka untuk meminta pertolongan agar Sky menyelidiki tentang kasus pembunuhan keluarga Emma lewat kekuatan supranatural yang telah dia miliki, karena Ashley sangat penasaran tentang identitas para psikopat tersebut. Akhirnya esok paginya Sky dan teman-teman pun lalu datang ke tempat kediaman Emma dengan Ashley yang mulai menyambut hangat kedatangan mereka semua. This shit just seems so perfect. What you were trying to do? Okay. I get it. I'm serious. You think it's gonna go? Because if
Setelah itu Ashley sedikit menjelaskan tentang kejadian pembunuhan di masa lalu saat terjadi kepada keluarganya. Bahkan Emma yang masih trauma serta terbayang-bayang oleh kejadian tersebut sampai memperkuat sistem keamanan rumah, termasuk memasang beberapa CCTV. All around. Front door. What locks? Amazing. And I hope I can help you. Can use the dining. You could go. Tapi sebelum melakukan ritual, Sky sempat meminta kepada Emma untuk menyiapkan sebuah ruangan khusus, termasuk diizinkan berkeliling melihat-lihat seluruh ruangan. In the house. I don't know what I would do. Heaven. These colors. Metal and the panels. Singkat cerita, setelah selesai mempersiapkan peralatan, akhirnya ritual pun mulai dilakukan. Dengan Sky yang berusaha berkomunikasi dengan salah seorang korban dari keluarga Emma yang sudah meninggal. Dan setelah itu lanjut melihat kejadian masa lalu saat terjadi pembunuhan. Just as long as we get recorded. Wi-Fi connection still isn't working. Oh, shit. Hey, what did you mean by weird how? Are we talking that I can agree on? Hear what happened to her? If it had happened to one of y'all, let her keep that last memory when I What was that? will face it. Okay? About your family. Are you serious? That dug up a lot for me. Paid for. You sure? Are you okay? You didn't. And She's running up. Taylor, right? Just went up for it. It can't take it, baby. Her body can't take it. Yes. Sky had that meeting to What the? I didn't even know this was gonna happen. Now, did you? Come on, What? everybody wanted to get paid, okay? Baby, you okay? Hey. Matthew's office. Namun begitu Sky selesai melakukan ritual, tiba-tiba saja dia malah langsung dibuat kaget bukan main, karena si pelaku dari orang yang telah melakukan pembunuhan tersebut tidak lain adalah Emma. Bukan ulah dari orang-orang misterius yang kita lihat di awal film tadi. Your fingers burned. What does? Why would I have? If something doesn't happen soon, yes, I hear you. Never. What song is LOL? Why would you do this? How? Stop. Sad face. Mr. Pave. Let's just wrap it. Dan kejadian barusan bersamaan dengan Emma yang langsung mengaktifkan seluruh sistem keamanan rumah agar Sky serta teman-temannya tidak bisa keluar. No, that's not what. Sehingga Gregory yang hendak mencoba menghentikan Emma malah harus berakhir ditembak. Any money, so there's no harm done here. We can't. Kemudian Emma mengancam mereka semua agar Sky menceritakan tentang apa yang sudah dia lihat di masa lalu, yaitu ketika Emma dengan sadis menghabisi suami serta anak-anaknya sendiri. Karena memang diketahui Emma merupakan seorang psikopat yang sengaja melakukan pembunuhan agar bisa menjadi kaya raya, terkenal dengan membuat cerita palsu. Rencananya Emma akan kembali menulis cerita novel dengan seolah-olah komplotan Sky adalah seorang pembunuh yang ingin mencuri di tempat kediamannya.
Setelah menjelaskan fakta barusan tanpa ragu, Emma pun langsung menembak Ashley, saudaranya sendiri. Sky serta teman-teman yang panik sontak bergegas kabur menjauhi Emma sambil mencari jalan keluar. Di sisi lain, Ashley yang ternyata masih hidup dan memohon untuk tidak dibunuh. Emma yang tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, tanpa ragu langsung kembali menembak adik iparnya sampai benar-benar tewas. Sementara itu, Sky dan teman-teman yang masih sibuk mencari jalan keluar malah berakhir sia-sia tanpa bisa keluar. Akibat seluruh pintu sudah dikunci secara otomatis, termasuk kaca jendela yang sudah diperkuat oleh kaca anti peluru. Sehingga dari sini mereka bergegas mencari tempat bersembunyi, bahkan sampai berpencar menjadi dua kelompok. Sementara Randy dan Jesse yang masih ada di lantai bawah, Randy lalu sengaja menyuruh Jesse untuk segera bersembunyi di bawah tangga, sedangkan dia akan berusaha melawan ibu-ibu psikopat tersebut. Namun saat dia akan menyerang Emma secara diam-diam, Emma malah sudah ada di belakangnya, yang membuat Randy harus berakhir tewas juga secara mengenaskan. Lalu Jesse yang melihat sahabatnya tewas di depan mata kepalanya sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlalu takut. Sehingga tidak lama kemudian pada saat Emma pergi menuju lantai 2, Jesse kemudian bergegas keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengambil ponsel di saku celana Randy. Tapi ketika dia akan menghubungi polisi, sayangnya di tempat tersebut malah tidak ada sinyal sama sekali. Di sisi lain, Gregory dan Sky yang melihat ada tukang pos di luar rumah. Dia sengaja membagi tugas dengan Gregory yang mengalihkan perhatian Emma jika datang memburu mereka, sedangkan Sky bertugas memanggil si tukang pos agar mengetahui keberadaan mereka yang sedang dalam bahaya. Dan kejadian barusan bersamaan dengan Sky yang tanpa sengaja bertemu Jesse kembali. Sehingga mereka yang sudah ada di depan kaca langsung berteriak memanggil-manggil si tukang pos. Namun sebelum si tukang pos menyadari keberadaan mereka, tiba-tiba saja Emma malah sudah keburu datang dengan langsung mengejar mereka berdua. Saat Emma akan mengisi ulang senjata, untungnya Gregory datang mengalihkan perhatian. Lalu saat dia akan kembali bersembunyi, Emma yang selesai mengisi amunisi dan mengetahui tempat persembunyian, tiba-tiba malah langsung menembak ke arah pintu, sehingga tembakan tersebut mengenai Gregory sampai tewas. One day your young ass gon' Di sisi lain, Sky dan Jesse yang melihat sahabatnya sudah tewas, akhirnya mereka mulai memberanikan diri untuk melawan ibu-ibu psikopat itu. Dan setelah selesai melakukan persiapan, Sky lalu sengaja mengalihkan perhatian dan ketika Emma lengah, Jesse yang mendapatkan kesempatan langsung menyerangnya. Plan. You really think you have this in this life or the next? Yes, I like it. Getting irritated, cause the game is I can try to get away.
Sayangnya meskipun 1 lawan 2, Emma yang terlalu kuat malah dapat mengalahkan mereka. Bahkan sampai berhasil membunuh Jesse dengan hanya tinggal Sky yang tersisa. Singkat cerita, pada saat Sky bersembunyi di lantai atas, dia yang sempat menemukan 1 buah peluru langsung cepat-cepat mengambil peluru tersebut. Namun setelah dia berhasil mengambil peluru itu, lagi-lagi Emma pun datang sehingga terjadilah aksi perkelahian di antara mereka. Dan dari perkelahian tersebut, Sky yang sudah dibuat tidak berdaya dan akan dibunuh, untungnya dia dapat berhasil menemukan pistol Emma. Sebelum akhirnya Sky bergegas menembak Emma, sampai si ibu-ibu psikopat itu pun benar-benar tewas di tempat. Meskipun telah berhasil mengalahkan Emma, sayangnya Sky malah harus kehilangan semua teman-temannya dalam insiden pembunuhan itu. Singkat cerita, di beberapa hari setelah kejadian pembunuhan di tempat kediaman Emma, terlihat Sky yang mulai diundang di acara televisi untuk bercerita tentang insiden pembunuhan tersebut. Sebelum akhirnya film ditutup dengan Sky yang kemudian bercerita panjang lebar tentang Emma yang merupakan dalang di balik pembunuhan keluarganya sendiri. Tamat ending yang benar-benar membedulkan dan tidak diharapkan penonton. So to the guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.